warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tanba'ithul qulub fayamalu sahibuha fil qurban. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul bariyat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-musyaffa' bi anwa'is syafa'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita cintai, kita sayangi dan kita hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para orang tua, hadirin hadirat, wabil khusus Al-Habib Hashim, bil khusus Al-Habib Arif, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Mahdi, bil khusus para kiai yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah, sehat wal afiat. Berikut para guru, orang tua kita, khususnya yang hadir maupun yang berhalangan, semuanya mudah-mudahan masuk dalam lingkup rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dikatakan, idza hallatil hidayatu qalban nasyitat fil ibadatil a'dha'u. Jika hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah menempati suatu hati, apabila hati kita sudah diberi hidayah oleh Allah, maka anggota tubuh kita semuanya, tangan kita, mata kita, kaki kita, wajah kita, seluruh anggota tubuh kita akan semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain semua itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak ditolong oleh Allah, maka apa saja yang kita lakukan tidak akan mendapatkan hasil. Idza lam yu'inka Allahu fima turiduhu falaysa li makhluqin ilaihi sabilu. Jika Allah tidak menolong kepadamu terhadap apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cari, Allah tidak menolongmu, falaisa li makhluqin ilaihi sabilu, maka tidak ada bagi seorang makhluk siapapun, baik yang kuat, baik pejabat, baik orang yang pintar, baik orang yang memiliki harta yang banyak, semuanya tidak akan dapat memiliki jalan untuk menolong kepada kita. Ma'asyiral muslimin, pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majelis dan satu majma' perkumpulan yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis pada malam hari ini kita mengenang Isra wal Mi'raj Nabi besar baginda kekasih kita, idola kita, kebanggaan kita, nabi kita, kekasih kita, pemimpin kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntung bagi orang yang selama hidupnya dia senang kepada nabinya. Beruntung selama hidupnya bagi seseorang yang banyak menyebut nama nabinya.
Beruntung bagi seseorang selama hidupnya dia mencontoh gerak-gerik nabinya. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang mencontoh suri tauladan yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala naskan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah bagi kalian terdapat suri tauladan, contoh, misal yang paling amat baik. Permisalan yang sangat baik, permisalan yang sangat indah. Ingin sukses hidup di dunia, contoh Nabi Muhammad. Apalagi ingin sukses di alam akhirat. Dunia sementara, akhirat selama hidup sementara di dunia. Jangan mengorbankan kehidupan yang kekal abadi. Orang odi bete dunia ne kata ada si kekal lagi. Tahun kemarin kita masih banyak melihat guru-guru kita, para kiai, para habaib yang sepuh. Tahun ini sudah berapa banyak orang yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita. Dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang si paling lebur, orang si paling sae. Siapa orang si paling lebur? Siapa orang si paling sae? Siapa orang yang terbaik? Bukan orang yang dikenal di mana-mana, dia masuk TikTok, masuk Instagram, masuk media sosial, dikenal di mana-mana, bukan. Kata Nabi, orang yang baik adalah orang selanceng umur amalasa say. Umurnya panjang, sudah tua dia, tetapi tidak sombong. Sudah banyak memiliki harta, banyak memiliki keturunan, anak buahnya banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, tetapi tidak sombong. Nikah orang si paling sae. Sebaiknya manusia itu adalah orang yang memperbagus amalnya. Manjada sada, barang siapa yang dermawan maka dia akan menjadi pemimpin. Manhalu masada, barang siapa yang santun, sabar, tidak mudah marah, maka dia akan menjadi pemimpin. Orang yang dimuliakan bukan karena dia kuat. Orang dimuliakan bukan karena ganteng. Mon bini orang emol jaki bene gara-gara retina. Kadang-kadang malah retin ketemu bi orang sejubo akhlaka. Berapa banyak orang yang tampan rupanya, tetapi hatinya seperti buaya. Na'udzubillahi min. Berapa banyak wanita yang cantik, tetapi hatinya seperti serigala. Na'udzubillahi min. Orang jangan tertipu dengan senyuman yang Anda dapatkan. Boleh jadi senyuman yang Anda dapatkan di baliknya ada tipuan yang sangat berbisa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad diperlihatkan ma'asyiral muslimin macam-macam urusan, baik urusan dunia, urusan akhirat, sedajah Nabi Muhammad diperlihatkan. Nabi waktu berjalan dari Makkah ke
Palestina. Dahulu Syam. Tak ada Palestina. Karena masih menjadi satu wilayah. Syam namanya. Jadi lambak beda Uni Soviet. Setelah Uni Soviet ada lagi. Beda Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan. Pecah menjadi negara-negara. Yang kita masih hidup sekarang. Dahulu juga begitu. Dulu Syam. Mekah dulu dan sekitarnya tak ada Saudi Arabia. Jadi sampean tanya sahabat Rasulullah, Saudi Arabia tak kenal. Tak oneng lagi. Kenal apa? Makkah. Bakkah tahu. Hijaz tahu. Syam tahu. Kalau semakin tanya Syam di mana? Orang saya belajar saya tahu lagi. Orang saya tak belajar tak tahu Syam. Kamu Syam. Sangku paman Syam Amerika. Benih. Syam dahulu sekarang menjadi negara-negara bagian. Menjadi apa? Urdun. Urdun Yordania. Suria. Nah, ini termasuk Libanon. Ini termasuk Syam. Daerah-daerah negara pecah. Suria atau Syria, Libanon, Urdun, Yordania. Ini termasuk negara-negara Syam. Perjalanan pada waktu itu, kalau ditempuh pada zaman itu 2 bulan lamanya. Berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Tetapi ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mon sebut nama Kanjeng Nabi Muhammad maca sholat. Cek angku-angkuan, cek neng-neng tok nggih. Cek apa namanya? Cek neng-neng mon sebut nama Rasulullah meskipun kula tak maca Allahumma sholli ala Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iya kasai. Orang yang suka membaca sholawat, besok dia akan dekat dengan Rasulullah. Bahkan dalam salah satu hadis, barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, Allah membalas 10. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Wa man shalla alayya 10 sallallahu alaihi biha 100. Barang siapa membaca sholawat 10 kali, Allah membalas sholawat kepada sampean 100 kali. Artinya kalau sampean Allah balas 100, artinya Allah memberi rahmat kepada sampean dengan 100 rahmat. Barang siapa man shalla alayya 100 sallallahu alaihi biha alfa. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan membalas kepadanya sholawat 1000 kali. Allah memberi balasan sampai 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1000 kali, zahamat mangkibuhu mangkibi yaumal qiyamah. Al hadis au kama qala sallallahu alaihi wasallam, besok pada hari kiamat orang yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka besok pundaknya akan berdekatan, berdempetan dengan pundakku pada hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebur mun sampean derajatan nika banyak maca sholawat. Karena tujuan diadakan majelis Isra wal Mi'raj supaya sampean tambah kenal kepada Rasulullah. Cek pakun dioneng ya Allah. Kula banyak maca sholawat sampai 1000 kali sehari ya Allah. Bisa berdempetan pundak saya yang banyak dosa, banyak maksiat dengan pundaknya Rasulullah, dengan apa? Dengan dadanya, dengan ini, dengan bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lebur sampean seneng. Maca amalaki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat Isra wal Mi'raj naik kendaraan buruk. Buruk nika bene mesin. Bene mesin, tapi kadi apa? Buruk. Seperti apa? Seperti apa? Kuda.
bawahnya kuda. Benih kuda, kalau kuda raja tinggi. Kalau kuda raja, apa boleh kuda Arab. Oh, raja. Kadang-kadang kita kalau mau naik kuda tidak bisa langsung, harus naik dengklik dulu, naik kursi. Kalau sudah naik kursi baru naik. Orang Arab tinggi-tinggi, apalagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tinggi besar. Kalau naik kuda kakinya hampir menyentuh ke tanah. Sayyidina Umar tinggi besar, masya Allah. Tapi sama istrinya lembut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal tinggi kekar perkasa. Sampean kene keras ke bini nah. Cek lagi si alos ki. Make bini juga ndak iya, cek keras-keras ke laki. Nah, ki. Allahumma shalli ala Muhammad. Diingatkan, maka terima kasih, asyukur. Alhamdulillah, mon sampean syukur oleh tambah. Yang kina manggi, mon syukur oleh tambah apa? Tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah barokah, tambah pesehna, tambah dicintai. Yang kina manggi. Karena apa? Karena syukur. Nabi Muhammad diberikan kendaraan buruk. Buruk neka katana ulama, wahwa fauqal himar, wahwa fauqal himar wa dunal bagal. Neka kendaraan neka buruk neka di atas keledai, bawahnya bagal. Bagal neka peranakan dari kuda dan keledai. Bigol. Kene tak patai raja, kecil saja. Tetapi yad'u tarfahu ala muntaha tarafi. Yad'u hafirahu ala muntaha tarafi. Jalannya buruk itu, kalau zaman dahulu neka kendaraan itu kuda, unta, sapi. Kalau sekarang ada pesawat, ribuan kilo cuma berapa jam saja. Lah buruk ini lebih cepat dari kendaraan pesawat superjet. Karena apa? Pandangannya itu di mana dia melihat pandangan yang terakhir, yaitu langkahnya. Simon jalan, ujung pandangan itu ya sudah langsung ditemui. Kalau kita kan enggak, kalau kita naik mobil perjalanan tol, kita lihat langit di situ, perjalanan di sini jauh terus jalan lagi, nanti jalan lagi. Jadi kalau tempatnya kosong, ya sudah, jadi melangkah di sini, langkah berikutnya sudah di ujung pandangannya. Langkah di ujungnya jadi, meskipun pesawat jet buatan Amerika tak bisa ngejar. Ya. Balapan di pesawat makanya sampai kiamat tak bisa. Cuma ngelaban buruk nanti. Buruk situng. Nanti. Subhanallah, makanya ajak terlena dengan kehidupan dunia. Zaman dahulu tidak ada pesawat lagi. Cuma perjalanan 1 malam. Tak percaya orang-orang Arab zaman dahulu yang imannya lemah, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang mulia. Ketika diberitahu, Nabi mengatakan Rasulullah diperjalankan dari Makkah, dari tempat ini ke Syam. Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan temanmu Muhammad? Dia malam ini berangkat ke Syam, kemudian sebelum pagi sudah kembali ke Makkah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, apakah Muhammad mengatakan demikian? Iya, dia mengatakan. Seandainya dia mengatakan yang lebih dari itu, berita dari langit, maka sungguh apa yang dikatakan adalah perkataan yang benar. Setiap apa yang dikatakan oleh para masyarakat tentang Muhammad benar. Apa yang dikatakan Rasulullah benar. Maka sejak itulah Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq.
Orang yang banyak membenarkan Rasulullah. Nabi ketika jalan naik buruk itu sempat berhenti. Berhentinya Nabi Muhammad yang pertama di kota Madinah. Nabi Muhammad berhenti di kota Madinah zaman dahulu Yathrib. Rasulullah SAW diperintahkan malaikat Jibril turun. Kemudian Nabi Muhammad SAW kalau dari Mekah itu kalau arah Madinah itu ngelewati Syam, melewati Bethlehem, melewati tempat lahirnya Nabi Isa. Rasulullah turun, sholat di sana. Kemudian di Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa, Rasulullah turun, sholat di sana. Mudah-mudahan kita semua diberi karunia bisa berangkat kota Makkah Madinah, bisa berangkat umroh dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa sholat di Masjidil Haram Makkah, bisa sholat di Masjidil Haram Madinah, bisa sholat di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan bisa berangkat ke Palestina. Mudah-mudahan kita bisa menolong saudara-saudara kita yang sedang terdolimi di Palestina, yang sedang kasihan kelaparan, yang sedang ketakutan, sedang tidak memiliki rumah, sedang dalam keadaan miskin tak andik napa-napa. Moga-moga teretan-teretan agula dan panjenengan sedaja beda Palestina beri selamat sarang Gusti Allah SWT, beri kehidupan senyaman, jauhi daripada kejahatan dari bom-bom Israel. Amin ya rabbal. Secara semakin teretan panjenengan nika beda Palestina, tak ada Roma, tak ada ngakan, bantu. Sampai mon beda PC 1.200, 500 kirim ke FPI, kirim ke Yayasan Dima, beda apa kirim je nol sampean. Di beda dunia sampean pernah membantu saudara muslimin di Palestina? Tidak pernah. Pas gunanya hidup neka apa? Di neka gunanya apa sampean? Membantu saudara kita yang di Palestina dengan uang saja sampean tidak pernah. Apalagi sampean dengan jiwa raga, nyawa. Ya tambah tak kira. Membantu uang saja sampean tidak bantu. 1.200, 500, 1 juta kirim yayasan yang betul-betul terpercaya, sampean seikhlasnya, sampean sebisanya, semaksimal sampean bisa. Cak sampai sampean otang tak majer, otang ke orang gara-gara bantu Palestina aja. Semampu sampean 10.000, cak nol rekening cak nol rekening. Di sampean beda dari sampean 50, 100, 200 kumpul lagi kirim ke Palestina. Terpercaya. Insya Allah sampai nih sampai bantuan sampean. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, dalam Mukhtarul Ahadis, afdhalus shadaqah antushbi'aka bidan ja'ian. Sedekah si paling muljah, si paling utama adalah dalam hadis ini, karena ada hadis yang lain yang mengatakan yang lain. Dalam riwayat nikah, afdhalus shadaqah antushbi'aka bidan ja'ian, sampean mengenyangkan perut yang lapar. Ngenyangaki orang, beri ngakan orang. Tak andi datang ke sampai beri ngakan, beri beres, beri apa sepiring nasi, make telur ayam telur ceplok, bi tempe, sampean beda nikah ngakan, beda orang saya tak andi. Begini kan sedekah si paling utama. Dalam hadis yang lain, afdhalus sedekah an yata'allamal mar'ul muslim ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Al-hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sedekah si paling utama orang belajar ilmu agama kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada saudara muslimnya yang lain. Para guru, para ustadz, para kiai, para guru musola, guru suro, guru pada madura, guru pada di mana-mana tempat terpencil, mereka yang tidak mendapat bayaran atau mendapat bayaran, mereka ikhlas karena Allah mengajarkan ilmunya. Itu adalah orang yang
beramal dengan sebaik-baiknya amalan. Sedekah si paling utama. Coba sampai tak ada guru, tak ada ustadz, tak ada ustadzah yang mengajarkan ngaji, yang mengajarkan sholat. Sampean tidak bisa mengajarkan kepada anak sampean sholat karena sibuk mencari uang, karena sibuk dengan urusan, karena sibuk dengan macam-macam. Tetapi anak sampean diajarkan oleh guru, oleh ustadz, oleh kiai, oleh habib, oleh siapa baik, maka sampean patut berterima kasih. Bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan perbuatan seharusnya. Matur sekelangkong ke guru sing ngajaraki anak kepada sampean ilmu semanfaat. Mereka termasuk sedekah si paling utama, bahkan lebih utama daripada ngakan. Sampai ebri ngakan ada, tapi ebri ilmu ekebeh sampai mate, ekebeh sampai tua. Saya diberitahu kiai saya Habib, saya diberitahu Habib saya diberitahu guru saya diberitahu orang tua saya. Teku omongannya sampai raja. Akhirnya berkat dia memegang omongan nasihatnya orang tuanya, dia selamat sampai tua. Dia menjadi orang yang baik. Sedekahnya termasuk sedekah jariyah. Ini kasih paling utama. Karena terima kasih ke guru, terima kasih ke orang tua, Pak, terima kasih Bu, terima kasih ke orang tuanya, terima kasih ke ustadz, terima kasih ke ustadzah yang mengajar, terima kasih ke kiainya, terima kasih ke orang yang mengajarkan sampean. Matur sekelangkong alhamdulillah. Matur sekelangkong, kula tak bisa menyenangkan sampean dengan PC, tak bisa menyenangkan sampean dengan memberi apa-apa. Saya hanya bisa menyenangkan dengan saya khidmah, saya membantu, melayani, berbuat baik kepada sampean, senyum kepada sampean, menghormati kepada sampean, menyenangkan kepada sampean. Itu termasuk sampean membalas jasa budi, baik budi orang tua sampean, dan sampean membalas baik budi guru sampean sebelum orang tua dan guru diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matur sekelangkong, pas seneng atene orang tua, pas seneng atena guru, nikah sampean berarti sampean selamat daripada apa? Daripada kufur nikmat. Sampean selamat daripada apa? Daripada mengingkari. Semestinya syukur ke Allah karena ajunan beri orang tua, beri guru, tapi sampai tidak menyia-nyiakan jasa dan budinya guru, jasa dan budinya orang tua. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika jalan, Nabi diperlihatkan ada sekelompok orang itu dilihat oleh Nabi, mereka dilempar dengan batu yang besar. Dilempar dengan apa? Batu yang besar. Coba sampai montak percaya, ya. Coba ini kah beda apa nih kah? Ya. Gelas ya, larutan ya. Ya, larutan. Coba siapa yang mau dipukul dengan ini? Beda yang sih pukul ini. Hah? Mau enggak? Mau? Sakit. Betul mau? Betul apa tak mau? Ya, mikir dulu, jangan mikir yang wudu. Mau ndak? Ndak mau, kalau mau gila. Coba pukul saya dipukul, kecuali kalau yang mukul wali umpamanya, terus yang dipukul juga wali. Dan bukan di depan orang, karena kalau di depan orang kelihatannya katanya aman lagi. Tapi ini dilihat Rasulullah SAW ongkuan neka. Napa? Ongku. Riwayat neka banyak riwayat riwayat hadis-hadis Imam Baihaqi, Imam Bazzar, pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak pada riwayat sampai 13-an riwayat yang bermacam-macam. Dalam kitabnya Sayyid Maliki, satu malam bersama malaikat Jibril,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan melihat macam-macam. Cerita kini yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah bani urutan lagi. Artinya Rasulullah diperlihatkan ada orang yang kepalanya dilempar dengan batu yang sangat besar. Na'udzubillahi min. Coba sampean. Beri gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman jaina. Alhamdulillah. Kepalanya dilempar dengan batu yang besar. Turdhahu ru'usuhum. Kepalanya dihancurkan, dilempar dengan batu yang sangat besar, hadirin. Yang melihat siapa? Yang melihat siapa? Rasulullah. Rasulullah bersama siapa? Malaikat Jibril. Yang dilihat siapa? Yang dilihat siapa? Manusia. Benih sape. Benih sah? Apa boleh embi? Benih manusia. Manusia kepalanya dilempari dengan batu yang besar. Ketika kesakitan dikembalikan lagi. Beres boleh. Ketika dikembalikan lagi, dilempar lagi dengan batu yang besar, kesakitan lagi. Menjerit di dalam Al-Quran, wahum yastarihuna fiha. Orang-orang ahli neraka itu menjerit-jerit dalam neraka. Sebelumnya mereka itu diberikan waktu menunggu sebelum di neraka itu mereka diberikan diberikan izin atau diberikan kesempatan menyesali dosa-dosanya, menangis dia dengan tangisan yang sangat-sangat menakutkan, tangisan yang sangat dalam, sampai saking banyaknya nangis penghuni neraka sampai habis air matanya. Yang menangis bukan dengan air mata lagi, maka dia menangis dengan air mata darah, menangis darah saking banyaknya tangisannya melihat akan disiksa dalam api neraka. Seandainya kata Nabi Muhammad SAW, lau ujriyat fiha sufun, seandainya perahu kapal dijalankan pada orang-orang yang menangis darah, niscaya lajarot akan jalan neka perahu kapal dengan air mata tangisan darah. Na'udzubillahi min. Takok ya Allah. Neka menangis air mata saking banyaknya sampai menjadi darah, saking banyaknya sampai menjadi kolam. Seandainya kapal neka bisa jalan gara-gara air mata dan darah. Ya Allah. Jangan main maka Nabi agama jaga sholat. Dihancurkan kepalanya, dikembalikan lagi, dihancurkan kepalanya, menangis dia kesakitan, menjerit kesakitan. Ancur nih kepala lagi sampai dipukul dengan palu saja bagaimana sakitnya lagi? Palu. Menjerit, bisa mati tangki. Neka pak batu yang besar pak. Ya Allah, nas'alullah al-afiyah. Moga-moga beri selamat. Siapa itu wahai Jibril? Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, man haula? Siapa mereka? Haula ummatuka. Mereka umatmu. Mereka umatmu. Nih kata kok ki panjenengan nika umat Rasulullah. Jak sampai jadi umat sedak ya. Siapa mereka itu wahai Jibril? Mereka umatmu. Tazkulu ru'usuhum anis shalah. Al hadis au kama qala sallallahu alaihi wasallam, berat kepalanya
Berek kepalanya, tak alam ngelako akih bejeng. Tak bejeng orang nikah, tak bejeng fardu, alias dia meninggalkan sholat fardu, berani dia meninggalkan sholat, tidak taubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, sampai matinya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Ya Allah, pon sampean cek bengal ning kelaki abejeng. Laki bini ring tua sedaja sepo tobat ke Gusti Allah. Mun sampean tobat beri ko kabul. Mun sampean tobat beri ko kabul. Tobat si ongkuan ke Gusti Allah. Mari ngaji jek pakun. Abejeng isya berempa banyak nih kasih belum bejeng isya. Engkin apa ngi? Pas mari ngaji ke Habib moleh tedung. Apa manfaat ngaji nih? Manfaat ngaji apa? Tak ada manfaat. Cuma sampean datang ngakan oleh berkat moleh tedung. Kita bejeng berarti apa? Berarti hatinya sampean naudzubillah sulit menerima nasihat, hatinya sudah mati, hatinya sudah susah dinasehati. Naudzubillahi min dzalik. Obatnya apa Habib? Obatnya taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun sampean tobat terima sareng Gusti Allah. Tapi mun sampean tak bejeng kewajibanna beda. Mun orang tak bejeng ring murtad naudzubillah min dzalik. Umpama orang Islam asalah pas keluar dari Islam murtad. Naudzubillah nas'alullah al-afiyah. Moga-moga beri tetap iman, beri selamat Islam sampai akhirat, sampai berjumpa dengan Allah. Orang si murtad Islam pas keluar dari Islam, pas masuk Islam boleh nikah wajib mengkodok sholat dari dia keluar dari Islam sampai dia ketika mulai keluar dari Islam sampai masuk Islam boleh nikah wajib mengkodok sholatnya. Padahal orang yang nikah keluar dari Islam, naudzubillah. Apa boleh orang si Islam sampean Islam tak bejeng nikah bisa menyebabkan kafir, naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, takok ke Gusti Allah cek sampai sampean bengal ning kelaki abejeng, cek sampean nangis, sampean nangis air mata sampai habis, akhirnya nangis deres. Cek sampai terjadi kesampean, cepat-cepat tobat. Kata sebagian ulama, Imam Ghazali mengatakan arba'un man u'tiya arba'an lam yumna arba'a. Barang siapa diberi 4 maka dia tidak akan tercegah dari 4. Man u'tiya syukur lam yumna il mazid. Barang siapa diberi syukur kepada Allah maka dia tidak akan dicegah daripada ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai syukur ki nginom neka. Sampai syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nginom aing. Syukur. Sampai beri tambah sama Allah. Tambah sehat. Tambah detireng sae. Tambah lebur. Bedengakan apa bayi umpama. Syukur alhamdulillah. Tak nyaman, tak sampean tak senang. Rasulullah kalau melihat ada makanan tidak senang, Rasulullah tidak mencela. Diam. Kalau Rasulullah suka dimakan, kalau tidak suka ditinggal. Iya. Kalau kita ndak, kalau suka makan wah nyaman nih kamu. Mon setan nyaman, makan apa nih kata nyaman. Orang ajar nih kayak masa ibri nikah. Ngamuk. Kalau Rasulullah ndak, suka dimakan, tidak suka ditinggal.
tidak mencela makanan. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ahabbahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Qat itu sama sekali. Ditinggalkan tidak dicela. Kalau dia suka, Rasulullah beliau suka dimakan, kalau tidak suka ditinggal. Akhlak nih Kak, akhlak saya. Insyaallah. Kalau kita kanda mama tak suka, acen. Derema mendek ya bib. Ya tak apa-apa mau cak acen tu boy. Anyap kemanisan, tak apa-apa beri tahu lagi. Tapi si akhlak tanggi, si sopan tanggi. Jadi ya, acen gelu neka. Pas ngamuk, ada lah. Benih mencontoh Rasulullah. Tapi mana coba acen nih, acen gelu. Tapi sama cuma acen. Dia tepajan acen ongku. Beda. Pernah kula meremar tabak acen gelu. Tak nyaman neka. Setelanjur ya wis. Wah, ada remah. Tidak mencela, itu yang baik ya. Apalagi mencela orang. Makanan saja tidak dicela, apalagi manusia. Seburuk-buruk orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain. Sibuk mencari dan memeriksa keburukan, aib, kekurangan, teretana, saudaranya, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, gurunya. Seburuk-buruk orang dan termasuk kesesatan orang yang melihat aib orang lain, tidak melihat aib dirinya sendiri. Buruk orang ini karena naudzubillah. Mon beda orang dia cek niru. Cek pada tinggi. Pas ketemu orang yang suka melihat keburukan orang lain, sampai juga ada ya pada ketularan. Ya pada baik, tumbuh oleh tutup. Naudzubillah min. Mon beda orang sedaya beritahu terus sadaraki. Mon kita alam ya wis. Lana a'maluna walakum a'malukum, terserah sampean alam beritahu. Alhamdulillah tak alam, awas masuk neraka. Alhamdulillah ngaji kol berempat nih Kak. Tak kemalaman ki. Aku kol situng nih Kak. Kol situng lebih 12 menit 22, 23, 24 situng 12. Kol situng lebih 12 menit. Mon beda Australia. Mon beda Mekah 4 jam sebelum mah. Sehingga kalau sangat berarti kalau lemak lebih belu belas. 6 petok belu sangat. Mon beda Mekah kalau lemak lebih belu belas. Mon beda Australia kalau berapa? Kalau situng lebih belu belas 4 jam. Subhanallah. Mon tak percaya, coba entar kasa. Coba ayo buktikan. Yang tak tanya sih pernah ke desa. Iki semangkin tanya, tebe telepon gue mata. Pak, assalamualaikum. Caan Habib, nikah beda Mekah, kol lemak lebih 19. Apa betul? Iki betul. Mula karbida waktu, subhanallah. Iki matahari berjalan. Iki subhanallah. Makanya waktu itu sampean jaga, tanggi. Beda baktona bejeng, baktona istirahat, baktona alako, iki. Baktona ngaji. Cek baktona sampean main melolo. Pagi main, siang main, sore main, malam main. Pagi nengku HP, siang main HP, sore main HP, malam main HP, mau subuh main HP. Allah. Na'udzubillahi min daliki. Beda baktona ki, baktona ngaji, baktona apa abajeng. Makanya da buna Imam Ghazali rahimahullah, napa salat itu ini maknanya ki, kula makna ki, salat nika ibadah yang paling istimewa.
Apa? Di dalam sholat itu ada bermacam-macam. Ada berdiri, ya. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ya. Ada duduk. Sehingga apa? Komplit sholat itu. Ibadah yang istimewa. Kenapa? Kata Imam Ghazali, seandainya keadaan itu tetap ruku saja, sujud saja, la tasaru'at ilaihil malal, maka menosah neka cepat bosan. Yang kita bagi mangkana nyaman pada ngadeg ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Ruku nyaman. Dari ruku maca subhanallah bihamdihi. Ya, subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca 3 kali. Kemudian baca doa-doa nabada selain. Kemudian i'tidal. Rabbana lakal hamd jamil'us samawati jamil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kalau sampai maca nekah, puluhan malaikat mencatat pahalanya sampean. Kalau sampai baca doa yang kedua tadi, pahalanya besar. Sujud, masya Allah nyaman, komplit abejeng. Jadi orang mun tak bejeng, ini kalah keterlaluan. Keterlaluan apa nah? Keterlaluan juga nah. Keterlaluan korang ajar, keterlaluan tidak baiknya. Karena apa? Berani meninggalkan sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Malah orang ini kan nyaman. Korang bejeng 5 waktu nikah korang. Makanya tambah apa? Sholat sunnah rawatib. Nyaman. Coba orang tanya ki, si seneng rawatib, bak dia maghrib, bak dia isya, qobliyah subuh, qobliyah duhur, 22 rakaat satu hari, satu malam, muakkadah sama ghairu muakkadah. Tambah boleh sunnah duha, tambah boleh sunnah isyraq, sunnah taubat, sunnah hajat, istikharah, sunnah dekik tarawih. Moga-moga dapat bulan Ramadan. Moga-moga dapat bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa ibadah bulan Ramadan dengan nyaman. Menterawih senyaman. Cek tak terawih. Cek main terawih. Cuma kok gula terawih 1 sampai 10. Mon 11 20 rang-rang. Selekor 30 ada. Aja tambah malam, tambah istiqomah. Nikah bagus. Kata Al-Imam Hasan mengatakan, "Madza ya'izzu 'alaika min amri dinik idza hanat 'alaika sholatuk." Apalagi yang mulia menurut sampean dalam urusan agama sampean jika urusan sholat bagimu enteng. Madza ya'izzu 'alaika min amri dinik idza hanat 'alaika sholatuk. Urusan apa lagi yang menurut sampean moljah apabila urusan sholat sudah dianggap ringan. Makanya sampai Nabi Muhammad diperlihatkan apa? Orang dipukul kepalanya sampai
hancur, dikembalikan lagi, dihancurkan lagi. Artinya apa? Cek sampai sampean bengal meninggalkan sholat wajib. Kaki pelajaran simolje sampean bisa ambil pelajaran. Cek sampai sampean neka bengal meninggalkan sholat, cek sampai bengal ke reng tua, bengal ke guru. Hormati orang tua, hormati gurumu, beri ngakan orang setabukna lapar. Neka sebaik-baik sodakoh mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada saudara sampean. Setelah sampean belajar, kemudian mengenyangkan perut yang lapar. Termasuk kemudian yang tadi belum saya sampaikan, beda empat gelek. Barang siapa, kan beda empat, barang siapa diberi empat tidak dicegah dari empat. Barang siapa diberi syukur maka dia tidak akan dicegah dari ditambah. Wa man u'tiya taubah lam yumna'il qabul. Barang siapa yang diberi taubat kepada Allah, dia taubat kepada Allah, maka dia tidak akan dicegah daripada diterima taubatnya. Makanya taubat ke Gusti Allah. Ateh neka seram tobat ya Allah, beda orang beda ampel neka apa asala rosak, asala pas dia tobat kepada Allah SWT, jadi orang saya, jadi orang untung dia selamat. Cek sampean melolo dosa, cek sampean dosa melalo dosa, cek dosa terus, cek ambuh daripada maksiat, ambuh daripada apa? Daripada hal-hal sejube, cek akan canbi orang sejube, cek kan canbi orang maksiat, beda nak kanak beda ponduk, beda nak kanak beda sekolah, beda ponduk neka nakal, gara-gara akan canbi orang salah, akan canbi orang rosak, akhirnya beda ponduk neka suka keluar daripada ponduk, suka keluar ongko ke gunung, ongko ke nikah, tak belajar, tak nurut, ngelaben ke guru. Karena apa? Suka bolos. Akhirnya pulang ke rumah, apolong bi kancah beda sorbeja, tak sebut lagi kampunga. Akhirnya apolong bi kancana beda sorbeja keluar dari ponduk, gara-gara ponduk lah kurang ajar akan can salah. Akhirnya dia di kampungnya apolong bi orang si salah, apolong bi orang narkoba, narkobaan, sabu-sabu nginum, tak bejeng, ngelaben kering tua. Akhirnya apa? Andi bini entak lem, minta cerai. Sewaktu pada bini nah korang memperhatikan, tak gena, tak betul, dia tak kembali. Akhirnya apa? Cerai. Tak lem bini nah. Akhirnya apa? Tambah semakin tambah tak karuan. Tetapi ring tua nah kepikiran apa? Kepikiran. Tinggal apa? Berdoa, menasihati, mendoakan. Kita hanya apa? Bisa mendoakan, menasihati. Tapi orangnya itu yang kasihan. Gara-gara apa? Salah kancah. Gara-gara salah pergaulan. Meskipun beda pondok, meskipun beda sekolah, apa boleh? Pergaulan lingkungan ini, kampung, masyarakat, hati-hati. Jak sampai makanya tobat ke Gusti Allah. Men sampai tobat ke Gusti Allah tidak akan dicegah daripada diterima, kata ulama. Wa man u'tiyal istikharah lam yumna'il khiyarah. Barang siapa diberi istikharah sampai minta petunjuk ke Allah, ya Allah anak kula neka akabin bi siapa, ya Allah anak kula neka beri jodoh siapa sih bener dari reng dua neka, ya Allah anak kula neka mondok di masih lebih sae, anak kula sekolah di masih lebih sae, anak kula alaqah di masih lebih sae, anak kula entar di masih lebih sae. Kula ya Allah apa mendapatkan siapa yang lebih saya, ya Allah? Barang siapa diberi istikharah, minta petunjuk kepada Allah, maka kata ulama, kata sebagian hukama, maka dia tidak akan dicegah daripada diberi pilihan yang terbaik. Cuaki sampean beri pilihan yang terbaik, minta istikharah, bagus. Terakhir keempat, waman u'tiyal musyawarah au waman u'tiyal masyurah lam yumna'is shawab. Barang siapa diberi musyawarah, musyawarah neka penting, Pak. Musyawarah bi reng tua,
musyawarah bi guru, musyawarah bi reng alim. Nika kok terode iya nika ada remah. Cek, nika. Tapi terima kalau betul musyawarahnya. Barang siapa diberi musyawarah, lam yumna'is shawab, maka dia tidak akan tercegah daripada mendapatkan jalan yang benar. Si bekus. Musyawarah gelu, musyawarah tapi selebur selesai. Ini musyawarah untuk maksiat. Moga-moga dari sekonek neka, moga-moga sedaja doaki, moga-moga senang dunia akhirat, moga-moga selamat dunia akhirat, moga-moga sedaja tak terasa hampir sejam, gula bisa dengan sampai neka berkenalan, termasuk berkenalan, moga-moga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada Isra wal Mi'raj, al maksudul a'zam, sampean jaga apa? Jaga salat, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, menjaga salatnya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Jangan sampean bejeng dibi salat jamaah bini, kadang-kadang bini taklem salat jamaah, salat kedibi cek abajeng jamaah bi lakena bi anaken silake apa si mon kene tak apa teman kita balik mon la apa mumayyiz lah balik imam apa sampean bi bini ibu bi bini anakan si bini imaman bi lakena imaman. Maka tak beda masjid mon lake entar ke masjid alako tapi cak sampai ning ke laki abajeng. Kadang-kadang orang mari alako tak bejeng naudzubillah min dalik ngelaben kering tuana tak lem ending aki sopuh ngelaben kering tuana gara-gara alako bengel kering tuana elawan orang tuana alasana alako naudzubillah min dalik. Roki neka orang seda iya beda orang seda iya neka awas no naudzubillah min dalik cak da iya sampean syukur ibri alako cak sampai neng kelaki abajeng ki moga-moga dadi ilmu si manfaat ya Allah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati Rasulillah ya Allah bi barakati Habibillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkumpul ya Allah di tempat yang baik ini ya Allah, di perkumpulan yang baik ini ya Allah, dengan para saudara-saudari kami, dengan para tretan-tretan kami ya Allah. Senangkan ya Allah kami dengan ibadah, nikmatkan kami dengan ibadah, jadikan hidup kami untuk ibadah, jadikan kerja kami untuk ibadah, jadikan pandangan kami untuk ibadah, sabarkan hati kami ketika ibadah, sabarkan hati kami ketika sholat, senangkan hati kami ketika sholat, jadikan kami syukur ketika sholat, jadikan kami syukur ketika ibadah, jadikan kami orang-orang yang taubat sebelum mati, jadikan kami orang-orang yang senang meninggalkan maksiat, jauhkan kami dari maksiat, berikan hidayah kepada kami ya Allah, berikan hidayah kepada anak-anak kami ya Allah, berikan hidayah kepada keluarga kami ya Allah, anak-anak yang kecil ini ya Allah, anak-anak yang remaja-remaja ya Allah, khususnya para penerus kami ya Allah, jadikan mereka generasi-generasi yang istiqomah dalam sholatnya ya Allah, tidak meninggalkan sholat, sholat 5 waktunya ditambah dengan sholat sunnahnya, mengaji Al-Qur'annya, taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya, menjadi orang yang baik selama hidupnya sampai akhiratnya, jauhkan dari teman-teman yang jahat dan maksiat, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik, jauhkan dari teman-teman yang menyesatkan, jauhkan daripada segala hal yang tidak baik ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini ya Allah, banyak ya Allah kisah yang kau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin dapat kami sampaikan ya Allah di dalam majlis yang singkat ini ya Allah, karena banyaknya ilmu yang kau berikan kepada Nabi Muhammad ya Allah, kami hanya sedikit menyampaikan ya Allah, tapi jadikan apa yang kami sampaikan yang kau jadikan manfaat ya Allah, kau jadikan manfaat sehingga ya Allah kami menjadi orang-orang yang taubat kepadamu ya Allah,
yang kau terima taubatnya ya Allah, yang syukur kepadamu ya Allah, sehingga kau beri nikmat tambahan nikmat kepada kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu minta petunjuk kepadamu ya Allah, sehingga engkau beri petunjuk yang terbaik untuk kami, apa yang kami perbuat dan apa yang anak-anak kami perbuat ya Allah. Bimbinglah kami semua dan keluarga kami ke jalan yang kau ridhai ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mementingkan keluarga kami, mementingkan agama kami, mementingkan urusan-urusan yang baik, bermusyawarah dalam urusan-urusan yang berat, urusan-urusan yang penting. Ya Allah, jangan kami jalan sendiri masing-masing, tetapi kami saling menguatkan. Jangan kami menjadi orang yang saling bertengkar, saling berselisih. Jauhkan kami dari akhlak yang buruk. Berikan hidayah ya Allah kepada kami hidup di dunia, sehingga kami menjadi sebaik-baik manusia yang panjang usianya, baik amalnya. Jangan sampai kami menjadi seburuk-buruk manusia yang panjang usianya dan buruk amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadikan kami orang yang tobat, orang yang melihat aib dan kekurangan dirinya sendiri, tidak sibuk melihat kekurangan orang lain, bahkan takut akan dosanya diri sendiri sehingga selamat dari dosa orang lain. Tidak sibuk dengan menyalahkan orang lain, tetapi sibuk dengan menghitung kesalahan dirinya. Ya Allah ya Tuhan kami, bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, jadikan kami sehat dalam taat kepadamu, sehat dalam takwa kepadamu. Berikan kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang mubarak. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, yang menyebabkan kami maksiat adalah rezeki yang masuk ke perut kami dari barang yang haram. Jadikan kami tobat, mendapatkan daripada rezeki yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari apa yang kami makan dari barang yang haram, karena itulah yang menyebabkan kami maksiat dan jauh darimu ya Allah. Jadikan rezeki yang masuk perut kami dari barang yang halal, jangan sampai masuk dari perut kami daripada hasil narkoba, daripada hasil maksiat, daripada hasil mencuri, daripada hasil mengambil hak orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadikan kami tobat kepadamu ya Allah, dan dosa kami ya Allah antara manusia, kami minta maafnya, kami mendatanginya, minta halalnya, mengembalikan haknya. Jadikan kami orang selamat dunia sampai akhirat. Jangan sampai kami menjadi orang yang mendolimi, menyakiti orang lain selama hidup kami ya Allah. Dan jadikan kami ketika kami ada orang yang salah kepada kami mudah memaafkannya. Apabila kami salah kepada orang lain, kami mudah meminta maaf, meminta ridhonya. Ya Arhamar Rahimin, bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa khtim lana minka bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Dengan kemuliaan ayah Siti Fatimah, dengan kemuliaan suami Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan kemuliaan ayah daripada Siti Fatimah, daripada kemuliaan kakek Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, muliaan mertua Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan doa kami, jadikan kami orang yang takut kepadamu, cinta kepadamu, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta salat, cinta mengaji, menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang haram, mencintai hal-hal yang baik, yang halal dan thayyiban, jauh dari yang haram, jauh dari pacaran, jauh dari perbuatan yang mendekati zina, naudzubillah, jauh dari narkoba, jauh dari perjudian, jauh dari minum-minuman yang keras, jauh dari minuman yang haram segala macam bentuknya, jauh daripada sabu-sabu, jauh daripada ganja, jauh daripada narkotika, jauh daripada segala macam yang haram, jauh daripada judi online, jauh daripada hal-hal yang tidak baik ya Allah. Dekat saja ya Allah tidak, apalagi melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan jauhkan dari anak-anak kami, jauhkan dari keturunan kami, jauhkan kami ya Allah dari segala macam maksiat. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijahi sayyidina Muhammad. Dan akhiri usaha kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين